Dan lu, mau nggak lu jadi tangan kanan gua ngegantiin sampah itu? Apa? Lu mau gue jadi tangan kanan bos mafia? Lu yakin? Tentu saja, gua yakin. Oke, tapi mohon maaf nih, gue masih pengen hidup normal-normal aja karena lu tahu sendiri kalau jadi mafia kan hidup jadi bakal lebih bahaya. Baiklah, gua nggak akan memaksa lu. Tapi kalau lu butuh bantuan, silahkan hubungi gua. Oke, makasih. Kayaknya gue mesti stop deh kerja beginian. Di, kenapa? Kerjaan lu enak, BG, cuma deteksi kebohongan dan voila, dapat duit. Iya iya sih, tapi kemarin klien gue tuh mafia coy, like mafia. Ya lagian, lu bukannya dicek dulu kerjaan klien lu apa? Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Dukas, dosen pengganti kalian untuk sementara. Karena saat ini, Pak Bram sedang dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan mobil. Anjir. Gue tahu ya, lu pasti tercengang kan? Karena dosen pengganti kita tuh ganteng banget. Enggak, bukan itu maksud gue. Tapi tuh dosen tuh klien gue kemarin coy yang kerjanya mafia. Apa? Terus kalau dia mafia, ngapain dia jadi dosen di sini? Yang mana gue tahu sih, ya lu tanya gue. Lu udah gue bilang gue nggak mau jadi tangan kanan lu. Kenapa lu malah pura-pura jadi dosen di kampus gue sih? Maaf, ini kamu lagi ngomong sama saya ya? Iya dong, emang di sini ada siapa lagi selain elu? Lu kan kerjanya mafia, kenapa tiba-tiba hari ini berubah jadi dosen ya? Maaf, sepertinya kamu salah orang karena saya tidak pernah menjadi mafia. Oh iya, terus kalau yang kemarin bukan lu siapa? Kembaran lu? Kembaran? Sepertinya tidak. Kok nggak pakai bandu ajaib lagi? Jadi kan nggak tahu ya dia bohong apa enggak. Jadi pembohong mana lagi yang harus gue urus hari ini? Gak ada, karena hari ini gue nelpon lu cuman buat ngajakin makan malam bareng. Lu gak keberatan Aduh, kan? mau lu tuh apa sih? Lu udah ngikutin gue ke kampus, pura-pura jadi dosen, dan sekarang dengan profesi lu yang lain mafia, lu mau ngajakin gue makan? Hah? Tapi bener, gue gak pernah jadi dosen seumur hidup gue. Lah, kok lu jujur? Iya, kenapa gue harus bohong? Emang bener kok kerjaan gue mafia. Sabar, kalau lu emang beneran mafia, terus yang tadi di kampus gue beneran dosen dong. Tapi kenapa muka kalian berdua mirip banget? Gila, kalian mirip banget. Fix, kalian pasti saudara kembar yang terpisah, weh. Pian, bisa jaga bicara lebih sopan? Bapak ini dosen kamu loh di kampus. Buat apa? Ini kan udah di luar jam kuliah ya. Gila hormat lu, hah? Aduh, stop. Kenapa malah jadi berantem sih? Anyway, Bapak nggak akan mengakui kalau Bapak punya kembaran yang kerjaannya mafia kotor itu. Lah, dipikir gue mau kali saudaraan sama dosen cupu kayak elu. Weh, udah, jangan berantem. Jadi diliatin orang nih, malu. Kalau gitu, sekarang lu pilih Yan. Gue yang kerjaannya mafia atau dia yang kerjaannya dosen. Hah? Lu nggak sidik jari ya? Maaf, pertanyaan pribadi tidak diizinkan dan sebentar ya, saya buatkan minuman yang baru. Aneh banget ya tingkah tuh cowok. Semoga dia bukan jodoh lu deh. Ih. Kenapa? Dia ganteng kok menurut gua. Apa? Mata lu rusak, gondrong brewok kagak keurus gitu lu kata ganteng. Dia gondrong kagak keurus begitu aja ganteng, apalagi nanti kalau gua urus, ya kan? Pasti jauh lebih ganteng anjir. What? Sepian gila anjir ternyata seleranya yang begini. Loh, kok yang nganter lu sih bukan cowok tadi? Cowok tadi kemana? Dia lagi ada urusan pribadi kak di belakang sana, jadi nggak bisa nganter. Oh gitu. Yaudah kalau gitu kasih tau gua nama dia tuh siapa? Maaf kak, pertanyaan pribadi tentang bos kami tidak bisa kami sebar. Oh alah, dia bos yang punya kafe ini gitu. Wah gila sih, padahal masih muda ya. Saya izin dulu ya kak. Yan, ngapain kita kesini lagi? Kayak stalker ya, Gu? Gimana Cil, gue harus ketemu sama jodoh gue. Ish, itu mah lunya aja yang suka sama dia. Emangnya lu yakin banget kalau dia jodoh lu, hah? Yakin 1000%. Kemarin pas dia nggak sengaja numpahin minuman, gue kan mau nangkap minumannya tuh. Nggak sengaja kepegang jari-jari dia dan dia nggak punya sidik jari sama sekali. Coy, jadi fix dia jodoh gue. Itu dia. Permisi. Maaf, gue sama sekali nggak tertarik sama lu. Tolong jangan ganggu gue. Kenapa gitu? Maksud gue, lu aja belum kenalan sama gue, belum tahu sifat gue ataupun nama gue gitu loh. Kenapa gue langsung ditolak ya? Selama gue jadi kasir kemarin di sana, gue lihat ada 30-an cowok berbeda yang datang ke meja lu. Plus tangannya lu pegang-pegang mesra semua. Aduh, tapi itu gue karena... Ditambah lagi, mereka semua datang tanpa mengorder sesuatu, even minuman. Dan langsung pergi begitu saja. Jadi itu alasan lu gara-gara mereka nggak ngorder? Enggak juga.
Gue cuman gak suka cewek gak setia aja kayak elu gitu. Dia megang tangan cowok itu karena mau ngecekin mereka punya sidik jari apa enggak, bukan gatal. Chelsea. Tapi buat apa dia begitu? Maksud gua, lu bukan polisi ataupun detektif yang lagi nyari pelaku kejahatan kan? Kenapa harus Oke, ngecekin? jadi gini, di kampus kita tuh ada sistem yang namanya jodoh sidik jari lah ya. Jadi tuh kayak kita bisa tahu jodoh kita tuh punya berapa banyak sidik jari atau bahkan yang nol gitu loh, gak punya sidik jari, which is jodoh gua. Makanya kita tuh kesini buat ngecekin satu-satu dan gua nggak sengaja nemuin elu gitu loh. Tapi yaudah, gak apa-apa deh kalau emang lu nggak percaya. Yuk Cel, kita cabut aja. Chelsea, astaga, kita beneran jodoh deh. Kok lu bisa di sini juga? Oh my god, Reynold, iya nih, gua temenin temen gua nyari jodohnya. Kayak kita gitu loh, pakai sidik jari. Emangnya jodohnya temen lu siapa? Jangan bilang si bos lagi. Emangnya kenapa kalau bos kafe itu dan kenapa muka lu mendadak pucat gitu? Jangan bos deh, soalnya bos itu udah punya istri. Apa? Soalnya lagi nggak ada kasus penbun-bun di sekolah ini. Hah? Suara pistol? Bingo, dan itu kasus pertama kita. Chelsea, ini Chelsea teman kelas gua, weh. Mundur Yan, jangan pegang-pegang apapun yang ada di TKP alias tempat kejadian perkara. Karena semua yang ada di sini bisa jadi barang bukti yang membantu kita nantinya. Baik. Dan saksi mata, apakah di antara kalian ada saksi mata yang melihat kejadian penembakan barusan? Kalaupun mereka tahu, mereka juga nggak bakal kasih tahu lu gak sih? Pasti mereka pertama-tama ngasih tahu ke ketua mereka sendiri. Well, kalau gitu nggak perlu saksi mata. Karena gua udah tahu pelakunya siapa. Siapa? Murid di sekolah ini juga. Dan saat ini dia sedang berusaha untuk menyembunyikan pistol yang pelakunya adalah Arnold, mantan pacarnya Chelsea yang telah menghamili si Chelsea. Dan karena takut di-spill, makanya dia menembak Chelsea dengan pistol bapaknya alias pistol curian. Untuk menghilangkan bukti kalau dia pernah menghamili Chelsea. Apakah benar, Arnold? Beneran si Arnold pelakunya? Weh, Ethan, beneran si Arnold pelakunya? Kok di mana sih? Sesuai dengan kata Ethan barusan, pelaku sedang berusaha menyembunyikan pistol curiannya dan Tara bisa langsung kita temukan di dalam jaketnya si Arnold. Jadi sudah terbukti Arnold adalah pelakunya. Oh my god, beneran Arnold dong pelakunya. Kalau gitu lu pecah telur dong. Akhirnya geng pelangi bisa ngungkap penbun-bunnya. Pecah telur? Kocak banget lu anak baru. Jelas-jelas yang ngungkap pembun-bunnya duluan tuh gua, ketua dari geng kabut. Si Ethan mah baru menerka-nerka. Gak hadir dong orang geng pelangi yang duluan sampai di TKP, yang duluan mengidentifikasi kalau... Yan, udah Yan, kita pergi aja yuk. Nggak usah lanjutin lagi. Kalau gitu, kasus ini gua ambil alih. Arnold akan diadili dan pemakaman Chelsea akan gua urus. Lu kenapa ngalah sama Dimas sih? Kalau gini caranya, gimana geng pelangi bisa pecah telur dan bahkan bisa ngungkap penbun-bunnya gitu loh? Dimas punya uang, Dimas punya kuasa. Lagian buat pemakaman Chelsea, gua nggak punya duit buat bayar itu Yan. Pemakaman tuh nggak murah. Sebab gue gak ngerti, tadi pas lu mau ngungkap penbun-bunnya, lu mendadak di chat kan? Tuh, lu di chat siapa emangnya? Gua nggak harus kasih tahu semuanya ke elu kan, Pian. Oke, gak usah kasih tau gue apapun. Karena mulai besok gue keluar dari geng pelangi. Widih, gue udah feeling lu pasti bakal join geng kabut ini cepat atau lambat sih. Kenalin, gue Naila. Naila? Ah, lu sekretarisnya Dimas kan ya? Yoi, salam kenal. Oh iya, ini si Dimas ketua kita. Dia pengen ngobrolin sesuatu sama elu. Mau ngomong apa? Lu mau gue jadi tangan bayangan lu? Maksud lu apa? Gue tau lu udah dikeluarin dari sekolah sebanyak 5 kali tahun ini. Karena kasus pembulian kan. Anjrit banget nih orang. Dia cari tahu masa lalu gue. Gue akuin lu keren sih. Bikin para pembuli sampai koma. Demi ngebelain murid-murid cupu yang sering dibully. Apa mau lu? Gue mau lu jadi tangan bayangan gue. Dan ngurusin penjualan organ-organ dari korban. Serta pelaku pembun-bun di sekolah ini.